Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, berkat, kasih, dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita
mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan, dan kita rindu kita memuliakan Dia. Mengawali dalam setiap aktivitas kita bersama Dia, kita rindu mengalami hadirat-Nya sepanjang hari dalam kehidupan kita. Setiap hari kami memuliakan Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami tinggikan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami sembah Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku
segala pujian, segala kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala kebesaran hanya bagi-Mu, segala keagungan Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan, kami rindu, kami senantiasa memuji Engkau, menyembah, meninggikan Engkau. Biarkan segala pujian, kemuliaan, keagungan sungguh Tuhan hanya layak bagi-Mu saja. Dan biarkan Engkau boleh berkenan akan setiap pujian, penyembahan kami. Itulah sukacita kami, itulah kerinduan kami. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, untuk kami boleh selalu hidup berkenan di hadapan-Mu dalam keadaan apapun Bapa. Tuhan, kami sungguh meninggikan Engkau pagi ini. Kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 18. Kita akan bersama-sama merenungkan ayat yang ke-6. Yeremia pasal 18. Kita akan merenungkan ayat yang ke-6 saja, ya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saya akan baca bagian yang pertama, yang pertanyaan saja, ya. Masakan aku, Tuhan Allah ini, ya, tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini? Saudara, ketika kita berbicara tentang gambaran hubungan, ya, Allah dengan manusia, salah satu yang digambarkan adalah bahwa Tuhan Allah itu sebagai penjunan, dan kita orang percaya ini tanah liat. Saudara, tanah liat itu ada banyak yang kita bisa jelaskan, tetapi secara prinsip tanah liat itu mau menjadi apa tergantung sekali dengan apa yang direncanakan oleh penjunan. Saudara, ketika kita berbicara tentang Tuhan Allah pastilah Dia tahu bagaimana membawa keselamatan bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi komunitas, dan bagi dunia atau orang-orang di sekitar kita. Yang Dia cari adalah mereka yang mengizinkan Tuhan Allah itu membentuk kita menjadi alatnya. Sekali lagi, Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang di sekitar kita. Apakah teman, keluarga, ya kan? Atau orang-orang di sekitar kita. Yang Tuhan cari adalah
mereka yang mau menyerahkan dirinya untuk atau mengizinkan Tuhan membentuk diri mereka sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Nah, saudara, maka gambarannya adalah Tuhan Allah itu penjunan dan kita itu adalah tanah liat. Tanah liat tidak pernah punya rencana untuk dirinya sendiri. Tanah liat ya tanah liat. Mau jadi apa, mau jadi seperti apa, sepenuhnya bergantung dari sang penjunan. Ya, sepenuhnya bergantung kepada sang penjunan, bukan kepada tanah liat itu. Saudara, ketika berbicara tentang tanah liat dapat dibentuk, tidak pernah protes, dapat dilumatkan, nggak pernah berontak, dapat, saudara-saudaraku, diapain pun, seperti, ya pokoknya terserahlah sama tukang periuknya atau tukang itu penjunannya, mau diapain lah. Saudara, saya sedikit punya pengalaman membuat batu bata, membuat genteng. Ada memang perbedaan prosesnya antara membuat batu bata, membuat genteng dalam hal pengolahan tanah liatnya. Memang sama-sama digeburkan, dihancurkan, kemudian diinjak-injak, di apa istilahnya itu, dilumat, di apalah begitu ya. Tapi untuk membuat genteng, dia jauh lebih, prosesnya lebih panjang daripada membuat batu bata. Harus lebih lembut, harus lebih liat. Dan biasanya kalau membuat periuk atau tembikar atau apa yang alat-alat itu jauh lebih harus matang lagi adonannya. Ya, jadi bukan hanya buat kue yang adonannya harus matang. Buat genteng, buat tembikar pun adonannya matang. Kalau enggak dia enggak kuat dia. Jadi proses itu diinjak-injak, siram air, injak-injak, diambil apa yang bijinya atau batu. Prosesnya diinjak-injak seperti itu untuk menjadi bentuk-bentuk atau barang-barang sesuai dengan keinginan sang penjunan. Sekali lagi, tanah liat nggak pernah punya rencana untuk dirinya sendiri. Saudara, kembali kepada diri kita. Kita terkadang dengan semangat menyatakan, Tuhan, saya sudah menemukan kelebihan-kelebihan saya dan karunia-karunia saya. Dan sekarang saya tahu bagaimana cara melayani Tuhan yang terbaik. Sepertinya bagus ya. Betul ya? Sepertinya bagus ya. Mengenali diri sendiri, mengenali bakat, mengenali talentanya. Kemudian ketika sudah mengenali apa? Tuhan, aku gak mau ini, aku maunya ini. Tuhan, saya nggak cocok ini, saya cocoknya ini. Sepertinya bagus ya. Apalagi ada istilah yang rohani juga. Melayani sesuai karunia, sesuai dengan talenta. Sepertinya bagus. Tetapi prinsip tanah liat nggak pernah memilih bentuknya sendiri. Tanah liat nggak pernah memilih bentuknya sendiri. Tanah liat nggak pernah memilih mau jadi apa dia. Nggak pernah. Terserah mau jadi apa. Saudara, itulah yang seharusnya terjadi pada diri kita. Ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tanah liat. Dan engkau penjunan. Dan di awal tadi saya katakan, Tuhan mencari tanah liat. Saudara, pertanyaan Tuhan kepada bangsa Israel ini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Kenapa aku nggak bisa membentuk kamu sesukaku? Kenapa kamu banyak kali permintaannya? Ini itu berarti
Kamu bukan tanah liat. Aku penjunan, kau tanah liat. Harusnya aku bisa membentuk kamu seperti atau sesukaku. Sudah waktu saya merenungkan ini, mempersiapkan renungan pagi ini, Tuhan mengingatkan saya. Karena saya kadang pun berpikir seperti umumnya banyak orang. Tuhan, aku kan ini, kemampuanku ini. Aku nggak cocok untuk ini. Aku cocoknya Tuhan ini. Jadi ketika saya merenungkan ini, Tuhan seolah bertanya kepada saya, Sumardi, kamu tuh tanah liat atau siapa? Tanah liat mana bisa menentukan dirinya sendiri. Sudah di prinsip yang sangat mendasar ketika saya dan saudara ingin sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Karena penjunan jauh-jauh lebih tahu daripada kita tanah liat. Tuhan mencari orang yang mau menjadi tanah liat, yang siap dibentuk, menentukan posisinya, mencari posisinya, pengen menemukan bentuknya. Itu bukan ciri-ciri tanah liat. Tuhan tidak terbatas, hanya mampu bekerja melalui talenta, kelebihanmu. Tapi Tuhan mampu menjadikan engkau menurut apa saja yang Dia inginkan. Yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara apa? Yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara adalah kerendahan hati kita. Mau dipakai oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Tuhan mencari tanah liat. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, yang mau dibentuk. Saudara, ketika Tuhan membentuk saya dan saudara, Tuhan bisa menjadikan engkau apa saja. Tuhan bisa menjadikan engkau bejana yang kudus, sehingga Dia mencari orang-orang untuk dimurnikan. Proses pemurnian itu tidak gampang. Sehingga setiap tantangan hidup kita, apapun itu, melalui siapapun, lihatlah, itu cara Tuhan ingin memurnikan. Kalau mengadon tanah liat itu, ada pasir sedikit pun aja harus diambil. Ada batu kerikil sedikit aja harus diambil. Karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi nanti. Ketika apa? Ketika kita memal, kita mau cetak, kita mau bentuk. Bayangkan sudah lagi dibentuk ada kerikilnya. Itu bisa kemana-mana. Gak jadi bentuknya. Saudara, maka ketika Tuhan memproses kita, semakin proses itu semakin berat. Artinya Tuhan ingin menjadikan kita bejana yang bagus. Karena Tuhan ingin memurnikan hati kita. Dan biarlah kita semua mau betul-betul rendah hati dan mengikuti proses yang Tuhan inginkan. Saudara, sama sekali ketika kita diproses, bukan sesuatu yang gemilang. Ketika kita menjadi tanah liat yang diadun, diinjak, memang tidak membanggakan. Tetapi ketika kita merendahkan hati dan Tuhan mau kita membiarkan Tuhan memproses kita. Ketika Tuhan sudah menjadikan kita bejana sesuai dengan keinginannya itu, barulah kelihatan. Saudara, biarlah hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhanlah penjunan kita. Kita adalah tanah liat. Dan biarlah Tuhan membentuk kita sesuai dengan keinginannya. Tuhan
Bagaikan bejana kami siap Engkau bentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan mengingatkan kami. Tuhan sedang mencari tanah liat. Tuhan mencari orang-orang yang mau rendah hati, yang mau dibentuk sesuai dengan keinginan-Mu. Tuhan, ampuni kami, karena kami sering kali di satu sisi mengatakan Tuhan kami tanah liat, tapi di sisi lain kami sering sok tahu. Kami sering menentukan Tuhan saya mau ingin jadi ini, jadi ini, jadi ini, sesuai dengan keinginan kami. Pagi ini Tuhan boleh mengingatkan kami. Ampunilah kami. Kami rindu Tuhan menemukan kerendahan hati itu pada diri kami. Sebagai tanah liat yang siap dibentuk sesuai dengan keinginan-Mu sebagai penjunan. Tuhan, pakailah kami tanah liat ini, karena apapun terhadap diri kami semua bergantung daripada Engkau. Tuhan, terima kasih karena Engkau juga sudah mengingatkan kami betapa untuk menjadi bejana yang kudus, bejana yang mulia, semua perlu proses pemurnian. Dan biarkan semua yang terjadi di sekeliling hidup kami, yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi, semua itu kami lihat sebagai proses pemurnian kami. Sehingga kami betul-betul siap menjadi tanah liat yang akan dibentuk menjadi bejana yang kudus, yang sungguh-sungguh mulia, yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi. Kami boleh sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan, kami sering kali Tuhan tidak rendah hati. Kami sering kali menentukan keinginan kami sendiri. Kami sering kali sebetulnya tidak memperlihatkan betapa kami sebagai tanah liat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk arahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami sungguh-sungguh berdoa supaya kami semuanya, kami menyadari kami adalah tanah liat. Biarlah kerendahan hati ada pada kami, sehingga kami Tuhan mau dimurnikan. Kami mau dimurnikan, dibersihkan, sehingga kami dibentuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Yang tentunya
apapun itu menjadi sarana, alat, bejana yang mulia, yang kudus, yang sungguh-sungguh mulia dan terhormat Tuhan. Kami bersyukur untuk ini. Tuhan, kami mau berdoa pagi ini untuk secara khusus buat orang-orang tua kami. Tuhan, kami terus berdoa buat mereka. Tuhan, pimpinlah mereka, kehidupan mereka. Tuhan, juga berkatilah pertumbuhan iman mereka. Tuhan, apapun kondisi orang-orang tua kami, dimanapun berada, kiranya Tuhan Kau sungguh yang memeliharakan, supaya mereka senantiasa juga terus hidup di dalam Engkau. Mereka juga Tuhan siap menjadi tanah liat yang dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan, yang dibentuk sesuai dengan keinginan Engkau sebagai penjunan. Tuhan, berkatilah orang-orang tua kami, biarlah kehidupan mereka sungguh menjadi kesaksian, menjadi saksi bagi Engkau Tuhan kepada kami semuanya. Berkati mereka dalam keterbatasan kelemahan fisik yang sering kali menghambat, mengganggu mereka untuk beraktivitas banyak. Tuhan, biarlah dalam keterbatasan fisik itu orang-orang tua kami tetap memuliakan Engkau, tetap hidup di dalam Engkau, tetap menjadi alat yang efektif bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama pagi ini. Kiranya kami sebagai orang-orang muda, kami boleh memperlihatkan sikap kami, hormat kami kepada mereka. Sikap kami boleh sungguh memelihara, menjaga, bahkan terus mendampingi orang-orang tua kami, Tuhan. Biarkan Tuhan itu menjadi kesempatan bagi kami untuk kami boleh, oh Tuhan, berbuat sesuatu buat orang tua kami. Dan sekaligus menjadi teladan bagi anak-anak kami tentang bagaimana mereka seharusnya memperlakukan orang-orang tua mereka. Tuhan, pimpin kami semua supaya kami boleh sebagaimana firman, menghormati ayah ibu, menghormati orang tua. Justru dalam kondisi-kondisi mereka lemah, ketika mereka tidak bisa memberikan kontribusi apapun kepada kami semakin menghargai, menghormati mereka. Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati pertumbuhan iman mereka. Jangan biarkan mereka ragu barang sedikit tentang iman keyakinannya kepadamu. Tapi biarlah Tuhan iman keyakinannya terus diperteguh, sehingga Tuhan boleh sungguh-sungguh, Tuhan melihat orang tua kami boleh sungguh-sungguh pribadi yang terus bertumbuh di dalam iman. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan buat setiap saudara kami yang saat ini Tuhan memiliki pergumulan untuk mereka, kehidupan dalam rumah tangga mereka, kehidupan dalam mendidik anak-anak mereka, kehidupan dalam ekonomi. Tuhan, berkatilah. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami semuanya. Kami hidup apapun kesulitan kami, apapun tantangan kami, biarlah kami tetap boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan-Mu. Kami juga terus serahkan buat mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, dimanapun mereka, apakah mereka di rumah sakit, mereka berobat jalan, mereka penanganan khusus, Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan, karena kami sungguh percaya kesembuhan yang sebenarnya datang daripada Engkau. Para medis, tindakan-tindakan medis, semuanya upaya sarana yang Tuhan bisa pakai untuk semua itu. Tapi kami percaya Tuhan, sepenuhnya kesembuhan datang daripada Engkau. Tuhanlah yang melawat, yang membersihkan, memurnikannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami, Tuhan, yang mungkin ada orang-orang yang kecewa karena tidak bisa menjadi seperti yang diharapkan. Biarlah firman Tuhan pagi ini justru meneguhkan orang-orang yang demikian, karena memang kami adalah tanah liat. Tuhanlah penjunan kami, dan biarlah sesuai dengan keinginan penjunan itu kami jadi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan pimpinlah dalam pendidikan mereka, dalam sekolah, dalam kuliah mereka. Kami juga semua dalam pekerjaan kami. Kami yang ke kantor, kami yang kerja sebagai wira swasta, kami yang berusaha, yang bisnis, kami yang bekerja sebagai paramedis, sebagai guru, sebagai lawyer, sebagai apa saja pekerjaan kami. Tuhan, berkati dan biarkan kami mengerjakannya dengan sepenuh hati kami, dengan sukacita, karena itulah ibadah kami juga, Tuhan, yang kiranya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Dan kiranya hari ini kita semakin menyadari betapa saya dan saudara adalah tanah liat. Biarlah kita dibentuk sesuai dengan keinginan Dia, Sang Penjunan itu, yaitu Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.